Bagaimana tidak putus asa kubu geng Panji ini, ketika satu persatu orang-orang yang menjadi andalan mereka keluar dari pasukan. Apalagi yang keluar itu andalan mereka, seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rismon Sianipar, sang ahli digital forensik. Kepanikan mereka bertambah-tambah ketika Rismon buka suara tentang adanya hubungan gelap antara RH dan Tifa. Kalau memang hubungan gelap ini tidak benar atau hanya fitnah, harusnya segera diklarifikasi. Kenapa sampai detik ini tidak ada klarifikasi dari kedua belah pihak? Bahkan mereka seperti sembunyi, ngumpet di bawah kolong. Apa karena mereka malu? Kenapa harus malu kalau tidak melakukan? Kenapa harus malu kalau memang tidak melakukan perbuatan hina itu? Bukankah kalian selama ini menghina Pak Jokowi, ingin mempermalukan Pak Jokowi? Masa baru diisukan uhu-uhu kalian ngumpet? Rasa putus asa dari kubu geng Panji ini nampak ketika Roy Panji mulai menjilat-jilat Bapak JK yang melaporkan Rismon. Ini yang jadi pertanyaan saya. Kenapa mereka bahagia sekali Rismon dilaporkan oleh Bapak JK? Kenapa mereka seolah-olah mendapatkan durian runtuh yang matang pohon ketika Bapak JK bersama pengacaranya datang ke Barreskrim untuk melaporkan video AI itu? Kenapa seolah-olah mereka ingin menjatuhkan Rismon, bukan ingin menjatuhkan Pak Jokowi lagi? Sekarang hasrat mereka sepertinya sudah mulai lemes gitu ya, untuk menjatuhkan Pak Jokowi ini susah banget. Sulit sekali gitu. Musuh mereka sekarang Rismon. Yang lagi dikejar-kejar nih Rismon Sianipar. Mungkin mereka sambil brainstorming fitnah-fitnah lain, cara-cara lain untuk menjatuhkan Pak Jokowi karena belum dapat, ya udah Rismon dulu deh kita kerjain. Kita dukung JK melaporkan Rismon. Biar Rismon ketakutan, sehingga Rismon tidak berbicara terlalu banyak tentang rahasia geng Panci. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan saudara Rismon Hasihholan Sianipar ke Barreskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh saudara Rismon Hasihholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang. Sedalam-dalamnya kalian mengubur bangkai, tetap saja akan tercium bau busuknya. Selihai-lihainya kalian menyembunyikan kebusukan, tetap saja akan terendus. Karena kejahatan itu tidak bisa disembunyikan. Dan kebaikan itu pasti akan menang. Saya kan sudah berbicara berkali-kali bahwa kebaikan itu akan menang. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri untuk menang. Walaupun kalian bersekutu dengan orang kaya, dengan orang terkaya ini, yang sangat membanggakan ini, orang mapan, orang kaya ini, perusahaannya banyak sekali dan sudah pasti dia menguasai sebagian besar kekayaan Indonesia ini. Ini bapak ini. Tapi herannya kenapa adik bapak ini maling uang negara? Apa kurang kekayaan kakaknya itu? Apa JK ini tidak mau berbagi kekayaan dengan adik kandungnya? Sehingga adiknya jadi maling. Malingnya nggak tanggung-tanggung. 1,3 triliun. Itu kalau dibeliin cendol berapa banyak itu uang 1,3 triliun. Tenggelam Indonesia. Kayak begini orang ini bangga-banggakan. Bergabung dengan geng Panci. Pak JK, janganlah Anda merendahkan diri bergabung bersama geng Panci ini. Geng Panci ini adalah kubu yang sangat rendah di mata kami rakyat Indonesia. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah mewakili suara rakyat Indonesia, bullshit itu Pak JK. Rakyat Indonesia itu sebagian besar tidak suka dengan mereka itu. Kalau dulu isu ijazah palsu ini begitu seksi dan menggemaskan, sekarang kami itu udah muak dengan isu ijazah. Dan isu ini tidak akan pernah bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Bapak ngapain sih suruh-suruh Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya supaya ini kelar? Tidak seperti itu Pak JK. Bapak artinya menyetujui apa yang dilakukan oleh geng Panci sialan ini. Bapak berarti mendukung fitnah yang dilakukan oleh geng Panci ini. Padahal Bapak dulu bareng-bareng sama Pak Jokowi ke KPU. Ini Pak, Bapak bareng. Apa Bapak merasa tertipu oleh Pak Jokowi gitu?
Jangan begitulah, Pak. Bapak jujurlah, sudah tua, Pak. Bapak harus mempertanggungjawabkan apa yang Bapak narasikan di muka publik. Kalau Bapak meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, artinya Bapak tidak percaya Pak Jokowi punya ijazah. Saya percaya Jokowi ijazahnya asli. Sudahlah, tunjukkan saja. Kalau emang percaya asli, ngapain ditunjukin? Karena ini bikin mereka ini kurang ajar. Presiden yang sudah berjasa tidak hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia. Dikerjain suruh nunjuk-nunjukin ijazah. Bapak mendukung orang-orang kurang ajar. Bahkan orang Kalimantan Tengah, Pak, suku Dayak, kecewa dengan Bapak. Akan mencabut gelar Dayak yang pernah diberikan kepada Bapak tahun 2017. Tabe salamat, lingu nalatai. Salam sujud, karendem malempang. Adil Katalino, becuramin kasaruga, besengat kajubata. Arus. Pahari samandiai, tambi, bue, mina, mama, anak, aken, esuk. Dan uras tundah jalahan, jemengkeme arepa, ulu dayak, jemelai intu bumi tambun pungai Kalimantan Tengah. Tabe barigas, bara aku, Cornelis, putra Dayak sejati. Sahabat Onel dan saudara-saudara saya yang merasa dirinya sebagai orang Dayak yang ada tinggal di Kalimantan Tengah secara khususnya, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita merenung. Setelah kita berhasil merenung, mendapatkan sebuah keputusan, saya mengajak. Saya membawa kita semua untuk bersatu, menegakkan harkat dan martabat Dayak itu sendiri. Nah, saya mengajak kita semua untuk bersatu, meminta dengan hormat dan baik-baik. Kalau tidak bisa, kita desak. Kita lakukan dengan desakan kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah atau DAD Kalimantan Tengah agar supaya mengevaluasi, mengulas kembali langkah kebijakan yang diambil pada tanggal 26 April 2017 yang lalu, yaitu memberikan gelar adat Dayak kepada saudara Yusuf Kala. Yang mana gelar itu sangat berarti, sangat berharga, memiliki nilai sakral bagi suku bangsa Dayak. Gelar yang diberikan itu, saya bacakan, Raja Marunting Batu Pangumbang Langit, Teras Rangkang Dunuha Pasihai, Runjin NKRI. Saya ulangi, ini gelar yang diberikan oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah kepada saudara Yusuf Kala pada tanggal 26 April 2017. Gelarnya tidak main-main. Raja Marunting Batu Pangumbang Langit, Teras Rangkang Dunuha Pasihai, Runjin NKRI. Yang artinya, orang yang mendapat gelar ini adalah tokoh yang memiliki kinerja bagus, yang menjaga persatuan dan kesatuan, yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, dan menjadi tauladan. Saya ulangi, arti dan makna daripada gelar yang diberikan kepada saudara Yusuf Kala itu adalah dianggap sebagai orang yang mampu menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan di dalam negeri. Mampu mengangkat harkat dan martabat negeri. Akan tetapi, ketika semua latar rekam jejak saudara Yusuf Kala dibongkar oleh Ade Armando, terungkaplah semua. Artinya, seorang Yusuf Kala telah melanggar gelar adat. Gelar adat yang diberikan seperti yang saya sebutkan tadi, mengemban tugas dan amanah sebagai orang yang mampu mempersatukan, menjaga persatuan dan kesatuan Republik ini. Bukan seperti yang dilakukan oleh seorang Yusuf Kala. Yang terakhir, muncul video daripada seorang Yusuf Kala yang mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam dan Kristen ada yang mengajarkan untuk syahid berperang, saling membunuh. Pernyataan ini tentu saja sangat bertentangan dengan gelar adat yang diberikan oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Karena itu, Pak Hari Samandiai, saudara-saudara saya yang merasa dirinya orang Dayak, mari
kita meminta kepada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, siapapun dia, untuk mencabut gelar yang diberikan kepada Yusuf Kala. Jika tidak berani mengambil keputusan untuk mencabut gelar yang tidak relevan dengan perilaku kehidupan Yusuf Kala, mari kita tuntut pengurus DAD yang ada untuk turun semua. Saya ulangi, mari kita bersatu menegakkan harkat dan martabat orang Dayak yang selama ini sudah diinjak-injak, sudah disepelekan, sudah dihina. Orang-orang Dayak dikriminalisasi. Ada pepatah yang mengatakan untuk melemahkan dan menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan dulu peradaban dan budayanya. Karena itu sekali lagi, Pari Samandiai, Tundah Jalahan Jemeng Keme Arepa Ulu Dayak, saudara-saudara saya yang di Kalimantan Tengah yang memiliki rasa Dayak, mari kita bersama menuntut tanggung jawab DAD Provinsi Kalimantan Tengah atas pemberian gelar kepada Yusuf Kala. Dan kita menuntut agar Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah mencabut gelar adat Dayak yang diberikan kepada Yusuf Kala. Salam Dayak berjaya. Dayak berdaulat di tanah leluhurnya sendiri. Harusnya Bapak berhitung sebelum Bapak ikut nyemplung di kasus fitnah ijazah Bapak Jokowi ini. Bapak Muslim kan? Selama ini Bapak berjuang buat Islam atas nama agama Islam. Tetapi Bapak membiarkan tukang-tukang fitnah memfitnah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bapak harus menyadari ini, bahwa ini keburukan yang Bapak tempuh. Bapak mendukung Roy Panci ini keburukan, Pak. Resikonya Bapak akan mendapatkan hujatan dari rakyat Indonesia. Dan Bapak harus siap itu. Kalau Bapak tidak siap, pasti Bapak akan capek bolak-balik ke polisi melaporkan rakyat Indonesia yang berjumlah hampir 150 juta orang. Kami kecewa dengan Bapak. Bapak nggak lihat medsos. Hujatan buat Bapak tuh banyak banget, Pak. Bapak baca komen-komen itu. Semua nggak suka sama Bapak. Jadi jangan Bapak berpikir Bapak muncul ke permukaan, melaporkan Rismon, mempolisikan, terus kami rakyat Indonesia takut gitu. Tidak, Pak. Bahkan jiwa raga saya akan saya serahkan. Jika memang Bapak menginginkan kami semua ini yang membela Pak Jokowi di penjara, kami siap. Jika suara-suara kami akan dibungkam, karena seorang Yusuf Kala yang kaya raya, yang terkenal, yang sangat hebat, mantan wapres, yang perusahaannya banyak sekali, yang bahkan suaranya tidak didengar oleh negara ketika minta BBM dinaikkan. Kami rela Pak di penjara demi Pak Jokowi, demi kegaduhan ini selesai. Kalau kami tidak boleh berbicara, waduh, Bapak ini lebih sadis dari Soeharto dong. Suara kami ini suara rakyat. Kami ini akar rumput, rakyat jelata. Kami tidak punya jabatan apapun di negeri ini. Kami hanya bersuara, kami hanya berusaha untuk bersuara. Karena suara-suara kami tidak pernah didengarkan oleh wakil-wakil kami di DPR. Kegelisahan kami ini kami tuangkan di media sosial, supaya negara nengok ke arah kami. Gitu. Supaya negara tidak asik untuk mengurus hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan rakyat. Negara harus melihat rakyat, suara rakyat. Nah ini suara rakyat ini, kami ini tidak suka adanya kegaduhan ini. Kegaduhan ini mau selesai, Bapak tambah-tambah lagi. Bapak JK muncul, mentang-mentang Bapak pendukungnya banyak di DPR, di pemerintahan, di TNI, Polri, pendukung Bapak banyak, Bapak bersuara untuk nakut-nakutin kami rakyat Indonesia. Oh tidak, kami tidak akan takut. Kami tetap akan bersuara. Dan kami akan tetap membela Pak Jokowi. Sampai titik darah penghabisan. Silahkan saja Anda menikmati kegaduhan ini, dan kami akan menari-nari di tengah-tengah kegaduhan ini dengan suara-suara perlawanan. Terima kasih.